Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Potongan metal hitam. Melihat Sun Er mengangguk oleh kata-kata Xiao Yan, mulut Jia Laiao mulai bergerak-gerak. Dia meringkuk tinjunya dan menatap dingin pada pemuda yang tenang dan tanpa ekspresi di hadapannya. Anak buah Jia Laiao melihat tuan muda mereka cukup marah, dengan cepat berjalan ke depan dan mengepung keduanya, Xiao Yan dan Xiao Sun. Tatapan mereka mengungkapkan niat buruk mereka. Meskipun itu jauh di dalam pasar, masih ada beberapa orang di sekitar dan mereka mengalihkan tatapan bertanya mereka ke arah kelompok yang dikelilingi. Xiao Yan dan Jia Laiao memiliki reputasi yang cukup di kota Wutang, Xiao Yan karena kejatuhannya dari kejeniusan menjadi cacat dan Jia Laiao karena pertemuannya yang kurang terhormat dengan wanita lain. Meskipun mereka terkenal, mereka masih terkenal di dalam kota. Melihat gerakan kelompok Jia Laiao, alis Xiao Yan melonjak dan di wajah mudanya, sedikit kepercayaan merayap. Dengan ringan menoleh, dia bersiul menuju suatu tempat di dalam pasar. Melihat tindakan Xiao Yan, semua orang menoleh ke arah di mana Xiao Yan bersiul dan melihat penjaga pasar dengan marah datang di bawah pimpinan Pei En. Dengan rekan pengawalnya, Pei En bergegas menuju Xiao Yan dan dengan cepat, penjaga pasar mengepung bawahan Jia Laiao yang mengelilingi Xiao Yan dan Xiao Sun. Tuan muda ketiga, ada yang salah. Berjalan ke Xiao Yan, Pei En melirik Jia Laiao dan kemudian dengan hormat bertanya pada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum ringan dan berbalik menghadap wajah hijau Jia Laiao. Dia dengan acuh tak acuh berkata, "Tuan muda Jia Laiao, pasar ini dikendalikan oleh Xiao Clan. Apa kamu yakin ingin bertarung di sini?" Mata Jia Laiao mengungkapkan ketakutannya pada Pei En tapi dia segera mencibir pada Xiao Yan. "Apa kau hanya tahu untuk mengandalkan klanmu? Jika Anda seorang pria, yang ingin kau katakan adalah, jika aku laki-laki maka aku akan melawanmu 1 lawan 1. Baik." Xiao Yan melambaikan tangannya dan memotong Jia Laiao. Jia Laiao mencibir lagi dan dengan sedikit tantangan, dia berkata, "Yap, apakah kamu takut?" Melihat wajah arogan Jia Laiao, Xiao Yan menghela nafas tak berdaya dan mengangkat tangannya untuk menyentuh dahinya. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan mengangkat bahu dan dengan kepolosan dan kenaifan, dia bertanya, "Tuan muda Jia Laiao, saya ingin bertanya, berapa umurmu?" Tepi mulut Jia Laiao bergerak-gerak dan dia tidak merespon. "Orang besar, kamu sudah berumur 21. Berapa umur saya?" 15. Anda benar-benar meminta seorang anak yang belum melakukan ritual kedewasaan untuk melawan Anda? Tidakkah kamu merasa permintaanmu berlebihan? Bukankah kamu merasa malu? Penampilan Xiao Yan yang polos begitu realistis sehingga Sun Er di sampingnya tidak bisa menahan tawa lembut. "Haha." Mendengar kata-kata pemuda itu, tentara bayaran dan pemilik kios pedagang juga tertawa. Xiao Yan benar, di usianya yang sekarang, Xiao Yan hanya bisa dianggap anak kecil tapi Jia Laiao sudah dianggap dewasa. Tantangan semacam ini membuat semua orang memandang rendah Jia Laiao. Tawa kerumunan itu seperti seember air dingin dan membantu Jia Laiao mendapatkan kembali ketenangannya. Dari kedewasaan dan ketenangan Xiao Yan hingga sikapnya yang tanpa ekspresi, sangat mudah bagi orang untuk melupakan berapa usia dia sebenarnya. Oleh karena itu, setelah Xiao Yan mengatakan usianya, Jia Laiao akhirnya teringat bahwa pemuda yang berdiri di depannya baru berusia 15 tahun. Menggertakkan giginya, Jia Laiao memandang para penjaga yang melirik di belakang Xiao Yan dan menyadari bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk membalas hari ini. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan dengan dingin berkata, 1 tahun lagi dan kamu akan menjalani ritual datangnya usia kan? Hehe, menurutku seseorang yang lumpuh sepertimu, setelah kamu menyelesaikan ritual kedewasaan, hanya akan dikirim ke desa terpencil dan miskin.
Pada saat itu, Anda bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memasuki kota Wutang, sangat menyedihkan. Xiao Yan tersenyum ringan dan dengan acuh tak acuh mengangkat bahu. Kelopak mata Jia Laiao berkedip. Dia tidak tahu mengapa tetapi setiap kali dia melihat wajah tenang pemuda di depannya, kemarahan misterius mendidih di dalam dirinya. Anda hanya orang cacat dan mencoba bertindak seperti Anda tahu segalanya. Dengan paksa menekan amarahnya, Jia Laiao mengeluarkan HMPH dingin dan dengan lambaian tangannya, memerintahkan bawahannya untuk keluar dari kerumunan. Oh, benar. Langkahnya terhenti, Jia Laiao sepertinya telah mengingat sesuatu dan berbalik. Dia berkata, Tuan Muda Xiao Yan, aku mendengar bahwa pernikahan mereka dengan klan Nalan dicabut dari klan Xiao Mu. Hehe, sebenarnya, itu tidak terduga. Dengan bakat Ki Anda tidak bisa menandingi Nona Nalan. Haha. Setelah mengatakan itu, Jia Laiao pergi sambil tertawa. Tatapan Xiao Yan dengan dingin mengikuti pintu keluar Jia Laiao. Dengan erat menggendong Sun Er yang hendak bergegas keluar, dia diam-diam berkata, dia hanya anjing gila. Jika dia menggigitmu, mengapa kamu harus menggigit balik? Tapi dia bertindak terlalu jauh. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja. Alisnya berkerut, Sun Er menjawab dengan marah. Akan selalu ada kesempatan, Xiao Yan menyeringai dan rasa dingin yang datang dari suaranya membuat Pei En bergidik. Gigitan singa mungkin tidak begitu menakutkan tapi singa yang tahu kesabaran adalah cerita lain, cerita yang menakutkan. Paman Pei En, maaf sudah merepotkanmu. Xiao Yan berbalik dan tersenyum lembut ke arah kelompok Pei En. Suasana yang tegang sebelumnya tiba-tiba berubah menjadi suasana hati yang ringan. Terkesan oleh kendali atas emosi yang dilakukan Xiao Yan, senyum Pei En diperkuat oleh rasa hormat. Bahkan dengan kurangnya bakat Xiao Yan, pencapaian Xiao Yan di masa depan mungkin tidak akan terlalu buruk dengan kekuatan mentalnya. Haha, lelucon tuan muda ketiga. Ini adalah wilayah Xiao Clan, kami tidak akan mengizinkan klan Jia Lai melakukan apa yang mereka inginkan di sini. Pei En tersenyum dan melihat Xiao Yan mulai melihat sekeliling, dia segera pergi bersama anak buahnya. Melihat Pei En yang keluar dan kelompoknya, Xiao Yan berbalik dan mengacak-acak rambut Sun Er dan berkata dengan sedikit kuat, inti monster level 1 membuatmu melupakan moralitasmu? Anda tahu sebaik saya melakukan orang seperti apa Jia Laiao itu. Saat Anda mengambil barang-barangnya, dia pasti akan meminta bantuan. Meluruskan rambutnya, Sun Er membalikkan tangannya ke atas, dia ingin memberikannya padaku, itu gratis. Xiao Yan memutar matanya dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, ini tidak seperti itu sesuatu yang berharga, apakah kamu benar-benar perlu bertindak seperti itu? Jangan lupa, kamu adalah pemuda jenius di Xiao Clan. Sun Er mengernyitkan hidung dan mengangkat gelang di pergelangan tangannya. Dia mengejek, jadi Xiao Yan gegit juga memperhatikan Sun Er. Xiao Yan tetap diam dan menarik tangan Sun Er, mereka berjalan menuju beberapa kios yang lebih dalam di pasar. Setelah berjalan melewati beberapa kios, kaki Xiao Yan akhirnya berhenti. Dia membungkuk dan menatap bola hijau yang masih memiliki bekas darah di kiosnya dan berkata, akhirnya aku menemukannya. Menggerakkan tangannya ke seberang kios, tangan Xiao Yan hendak meraih inti monster itu saat tangannya menegang. Firasat aneh melintas di benaknya. Menjilat bibirnya, Xiao Yan terus mengambil inti monster itu tetapi tatapannya, seolah-olah secara tidak sengaja, menyapu kios. Beberapa saat kemudian, tatapannya tertuju pada sepotong logam hitam yang ditampilkan di samping inti monster itu. Black metal piece tampak sangat tua dengan banyak bintik karat dan bahkan beberapa titik kotoran. Sepertinya baru saja digali. Hei, Yan Brat, beli potongan logam hitam itu sesuatu yang bagus. Tepat ketika Xiao Yan bingung mengapa dia merasakan perasaan yang begitu kuat terhadap logam yang tampaknya tidak berharga itu, suara Yao Lao terdengar di benaknya.
Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PAC out and bye-bye.